Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan proses book menambah data ya. Jadi untuk praktikum yang kemarin kita sudah berhasil membuat book mengambil data. Untuk kali ini kita akan melanjutkan ke menambahkan data pada tabel book ya. Mungkin silahkan kalian masuk ke bagian dokumentasi terlebih dahulu yang sudah saya share di GitHub ya. Kita masuk ke bagian book.md. Di sini kita langsung mengarah ke bagian menambah data. Nah, di sini ya. Oke. Untuk menambah data buku, itu nanti kita butuh endpoint dengan metodenya post ya. Lalu kita nanti path-nya seperti ini. API book sama seperti yang kemarin, cuman bedanya ada di metode. Nah, untuk bisnis logiknya itu nanti seperti ini. Kita verifikasi token ya, karena di sini endpoint book ya post itu butuh namanya token ya, sama seperti yang kemarin. Jadi kita harus verifikasi token dulu. Setelah itu kita nanti butuh yang namanya validasi request client ya. Ini adalah request body kliennya yang required harus dikirim, kalau enggak nanti akan kita validasi gitu. Setelah itu kita nanti akan kepingin bahwa title itu nggak boleh sama gitu ya. Kalau sudah ada ya nggak boleh disimpan lagi gitu. Jadi kita butuh yang namanya check title yang sama gitu. Nanti kita juga bakalan upload sebuah file ya. Jadi kita butuh butuh kasih maksimal untuk file yang boleh diupload ya, karena nanti berpengaruh kepada server kita. Jadi kita kasih maksimal 2 MB saja ya. Lalu untuk filenya kita nggak mau semua file boleh disimpan, tapi kita hanya fokus ke bagian gambar saja sama PDF. Nah, ini filenya yang boleh. Lalu kita akan melakukan upload file ya. Maksudnya itu file yang dari klien kita pindah ke server kita, intinya gitu. Jadi kita cek dulu juga, jika belum ada folder maka kita butuh membuat folder terlebih dahulu secara sistem ya, nggak manual lagi kalau ini. Habis itu kita simpan datanya, kalau sudah kita baru merespon data yang baru saja disimpan gitu. Ini contohnya, nanti butuh token, ini requestnya. Kalau suksesnya seperti ini yang saya bilang tadi, data yang barusan disimpan akan dilakukan respon seperti ini gitu. Mantap ya. Oke, kita lanjut. Setelah itu nanti validasi request. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini menggunakan array ya. Nanti kita akan lebih belajar lagi tentang gimana cara membuat error seperti ini. Sekali request kita bisa menampilkan beberapa validasi ya. Gitulah intinya. Ini nanti kalau title-nya sudah ada seperti ini bentuknya gitu dan sebagainya. Oke. Tak usah lama-lama, kita langsung masuk ke bagian prosesnya ya. Oke, silahkan kalian masuk ke bagian text editor ya. Kalau saya di sini saya menggunakan PHP Storm. Ya, silahkan kalian buka Visual Studio Code. Oke. Nah, ini saya hapus dulu. Ini juga booknya. Sebentar, oke. Seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah membuat yang namanya roots-nya dulu ya di sini. Kita copy saja dari yang kemarin. Setelah itu kita paste. Path-nya sama ya, teman-teman. Ini kita ganti post, metodenya yang berbeda. Mari kita lihat dalamnya. Verifikasi token sudah. Ngecek apakah token dikirim. Kalau enggak nanti dia akan mengambilkan error seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita melakukan verifikasi token ya. Nah, nanti yang perlu kita ketahui nanti di sini, Rek. Kita mau verifikasi token dengan tabel user. Jadi token yang dikirim nanti itu harus sesuai dengan tabel. Makanya kita debugging dulu. Nah, langsung kita jalankan. Kita langsung masuk ke postman ya. Setelah itu kita pilih yang environmentnya book save level 2 ya. Nah, ini
pastikan ada 3 variabel di sini. Setelah itu kita proses bikin token dulu ya. Kita bikin token dulu. Nah, udah dapet, udah berhasil. Kita simpan, kita letakkan di environment. Oke. Simpan. Nah, itu kita bikin postman-nya. Kita ambil dari buget aja ya. Kita duplicate. Setelah itu ini kita rombak menjadi post book menambah data. Ini ya. Kalau sudah kita hapus yang params, kita nggak perlu. Auto rest. Nah, ini ya pair token udah kita simpan di situ tadi. Lalu body. Nah, untuk body berhubung di sini kita menggunakan ada ada fitur upload file, maka kita bisa menggunakan form data ini ya. Oke, kita pakai form data. Setelah itu coba kita send. Kalau kita lihat di sini kita sudah melakukan debugging ya. Kita pengen tahu token yang dikirim itu apa gitu ya. Kita send. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi token tadi itu mengembalikan nilai user ID dengan nilai 6. Oke, sekarang kita cek di dbiver ya atau phpMyAdmin kalau di kalian. Oke, silahkan kita lihat data base-nya pada table users ya. Kita cek. Nah, ini adalah hasilnya. 6 ya tadi ya. Nah, sudah ketemu ya 6. Berarti token ini termasuk valid ya. Token yang saya kirim ini termasuk valid karena nilai user ID 6 ini ada di tabel saya gitu. Nanti kalau nggak ada di sini maka kita anggap dia itu tidak ditemukan gitu. Jadi nanti tampilnya akan seperti mana ya? Mana. Nah, ini nih. User tidak ditemukan. Nanti akan muncul seperti ini ya. Oke, kita buatkan. Kita buat verifikasi token dengan bentuk seperti ini. Yang pertama kita buat model book ya. Lalu new book. Jangan lupa kita lakukan use dulu di bagian atas. Nah, ini model book sudah. Kalau sudah kita langsung bikin yang namanya result ya untuk mengetahui cek apa ini. Kita kasih tulisan aja biar mudah ya. Cek apa nih? Cek user ID gitu ya. Cek user ID. Oke. Dollar model book. Nah, ini metodenya. Metodenya masih belum kita buat. Kita akan buatkan yang namanya metode baru find ID ya. Nah, kita buat taruh seperti ini. Nah, nanti find ID pasti butuh tokennya dari sini ya. Ini coba kita cek di debuggingnya mana tadi. Kita ke sini. Oke, debugging verifikasi token itu nilainya array ya. User ID dengan nilainya. Oke, kita copy yang di sini. Kita kirim user ID-nya langsung. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke book, kita bikin metode baru. Di bawah sini public function find ID. Nah, ini adalah user ID. Nah, seperti ini. Kita kasih db. Setelah itu kita masukkan query-nya. Nah, query-nya diambil dengan kata kunci seperti ini. Select from users where apa ID sama dengan 6 ini ya. Nah, akan muncul seperti ini kalau nilainya benar. Oke, ini kita copy. Kita masukkan ke query.
Users kita ubah menjadi DB ya. Kita masukkan ke variabel DB ini. Jadi biar hanya satu kali ya untuk bikinnya. Jadi DB ini nilainya ada di sini. Ada di properti $table name ini ya. Variabel secara global. Book. Oke, kita salah ini ya. Oke, kita salah ini. Kita bukan di book ya. Kita harusnya di model users ya. Oke, kita salah ini. Coba kita ubah ke users. Nah, ini find ID. Kebetulan users itu sudah memiliki metode untuk find ID ya. Nah, ini contohnya. Jadi kita nggak perlu bikin lagi. Jadi tinggal kita manfaatkan ininya, tinggal langsung kita cek ya. Coba kita cek dulu. Dia return-nya itu DB single. Nah, DB single ini akan mengeluarkan nilai false atau array. Kalau false berarti dia datanya tidak ditemukan. Array berarti datanya ditemukan. Gitu. Berarti kita bikin logiknya seperti ini. Kita pakai logika if, percabangan if dollar check user ID sama dengan false ya. Nek salah, nanti munculnya ini. Nah, ini kita copy aja, Rek. Nah, nanti kita pengen tampilannya itu ini. Users tidak ditemukan gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Untuk proses verifikasi token sudah selesai, tinggal kita melanjut ke book create ya. Nah, sekarang kita bikin metode baru yang namanya create book ya. Oke. Kita bikin create booknya dulu. Nah, kita masukkan ke metode baru. Kita masuk ke book controller. Ya, ini kita minimize biar mudah dibaca. Nah, kita bikin public function create book. Nah, seperti ini. Setelah itu ini kita copy. Kita copy, kita letakkan di sini. Jadi ini kode untuk verifikasi token juga dan mengambil nilai user ID ini ya. Oke. Setelah itu kita copy saja untuk business logicnya. Ini kita copy biar kita tahu targetnya ya. Nah, ini. Oke. Sekarang kita proses validasi request client. Ini ya. Mungkin kita debugging dulu. Kita buat debugging dulu. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya itu request body dengan form data itu kira-kira cara mendapatkannya itu bagaimana di sisi backend gitu kan. Mungkin kita buatkan dulu untuk postman-nya. Ini kita isi dulu form sesuai dengan yang ini ya, yang ada di request body. Kita masuk ke body terus form data, habis itu kita kasih title year gitu ya, author, file is complete, seperti ini. Kita save. Nah, hasil dari request ini itu akan didapatkan dengan kode
variabel global namanya $_post. Nah, di sini. Ya. Kita coba cek, kita send ya. Nah, ini. Di pagi kita sudah berjalan, dia menampilkan title dengan nilai empty, year empty gitu ya. Kita coba kasih ya. Apa? Clean code. Silakan. Tahunnya 2002. Kita send ya. Seret. Nah, title sudah ada datanya, year juga ada. Gitu ya. Oke. Jadi cara mendapatkannya ada di sini. Itu oke. Sekarang tujuan kita adalah membuat yang namanya validasi request agar bisa menampilkan seperti ini. Itu ya. Oke. Nah, bikin seperti ini itu caranya seperti ini, Rek. Oke. Kita masukkan ini. Ini saya kasih contoh saja 400. Setelah itu bentuknya kayak gini ya. Nah. Oke, kita copy aja biar enggak shred. Oke. Jadi nanti butuhnya itu ada errors ya kan. Ada 3 ya kayaknya ya, errors. Ini sudah, tinggal error ini. Terus message. Nah, message ini nilainya biasa ya. Nilainya request tidak lengkap. Ini juga sama. Request tidak lengkap. Nah, ini untuk error kita buatkan array baru dengan nilai title, terus judul buku diperlukan. Seperti ini. Year, ini diganti year, author, file, seperti ini ya. Sama is complete. Is complete. Seperti ini nanti bentuknya message-nya itu. Coba kita jalankan. Kita hapus dulu, kita jalankan di Postman, kita send. Ini kita ke Pretty ya. Kita send. Nah, ya kan? Sudah berbentuk dia. Nah, sekarang bagaimana caranya ini biar dinamis ya. Ini kan saya kirim tuh datanya sama sisi front end. Harusnya enggak menampilkan semua seperti ini. Jadi kita nanti di atas ini kita butuh yang namanya logic ya. Kita butuh logic. Yang pertama kita kumpulkan dulu error mana saja, di request mana saja yang tidak dikirim gitu misalnya. Maka dari itu kita butuh yang namanya variabel baru untuk menyimpan data error tadi. Jadi kita butuh array baru kosong seperti ini. Setelah itu kita kasih logic seperti ini. If jika is empty, apa ya namanya? Is empty ya. Empty. Nah, ini empty. $post apa title misalkan ya. Nah, nanti kita kasih kode seperti ini. Errors title tidak boleh kosong. Nah, ini. Seret. Nah, seperti ini. Nah, baru nanti errors ini diletakkan ke sini. Nah, seperti ini. Oke, kita coba ya. Ini kita jalankan cuman title saja yang kita validasi. Seret.
Nah, kosong kan, berarti ini menandakan bahwa error ini belum ada nilai yang dimasukkan ya. Jadi dia itu dikatakan benar. Coba kalau kita title ini di eh, tidak dikirim ya, kita send. Nah, akan muncul title judul buku diperlukan. Jadi di sini itu nanti akan bertugas kalau title ini tidak dikirim, maka kode ini akan dijalankan. Ya, ini sama saja kita membuat array baru di sini. Kayak gini nanti contohnya. Nah, seperti ini contohnya. Gitu. Bisa difahami ya? Jadi ini sama seperti kayak gini. Nah, ini kita buat seperti ini biar lebih dinamis. Gitu. Ini prosesnya, teman-teman ya. Gitu, oke. Baru kita kasih logic ya. Nanti jika $error lebih dari sama dengan 1, jika ada datanya, maka ini yang dijalankan. Jadi nanti akan dicegah divalidasi ya. Kalau dikatakan error ini ada datanya, maka dia saya anggap terkena validasi request client. Gitu ya. Ini kita tinggal tambahkan sesuai dengan jumlahnya. Gitu. Mungkin saya copy saja biar cepat. Nah, ini hasilnya. Error validasi title required. Nah, ini untuk year, ini untuk author. Nah, untuk is complete seperti ini. Kalau is complete kan opsional ya bentuknya ya, opsional. Nah, kalau dia dikirim, nah makanya di sini kita nggak pakai empty ya, karena dia opsional. Tapi kalau dia dikirim, jika ada dengan key is complete, maka dia nanti masuk ke sini. Ya, ini dibaca nanti. Ada if lagi dibaca jika is complete tidak sama dengan 1 atau is complete tidak sama dengan 0, maka dia tak anggap error. Karena status is complete itu harus nilai 1 atau 0. Gitu ya. Oke, nah untuk file ini juga sama. Kalau file beda lagi ya, kalau file ya. Kalau file itu tandanya itu bukan di pos, tapi ada di sisi variabel global yang namanya $_files seperti ini. Nah, mungkin ini jangan tanda seru ya berarti ya, apa ya? Hmm, iset kan itu ya, penjelasannya gini teman-teman. Iset itu kan menandakan apakah ada data key filenya, ada key file ini. Nah, kalau dikasih tanda seru maka kebalikannya berarti ya. Jika nanti file ini tidak dikirim, maka dia tak kasih error file harus diisi. Tapi kok file tadi dikirim, ini ya, kecuali jika file dikirim dan name-nya nanti empty, maka dia tanggap file harus dikirim. Gitu. Ini kasusnya ada dua ini nanti. Gitu. Nah, kalau berhasil dikirim semua nanti akan tampil di Vardam Post. Coba kita cek. Seret. Nah, berjalan normal. Title, author, is complete, file. Karena ini nilainya masih kosong nih teman-teman. Nah, ya, coba kita kirim. Ini year, title sudah ada datanya. Nah, title sama year nggak ada di sini. Tinggal kita kasih autornya Zeus misalkan, filenya belum ya. Complete-nya kita kasih K misalkan.
Nah, kita ada error is complete. Kita gede ini. Kita ada is complete errornya sama file. Is complete itu harus nilai antara 1 dan 0. Nilai 1 atau 0 ini ya. Kalau 1 itu artinya sudah dibaca, kalau belum berarti 0 ya. Kita kirim. Nah, ini filenya harus diisi. Oke. Kita ubah menjadi file ya. Coba kita kasih di luar tipe. Enggak, belum ada ya. Sebentar. Ini. Oke. Kalau kalian mau lihat, kita debugging ya yang $file. Oke, kita jalankan. Nah, ini adalah bentuk dari $filenya kalau kita debugging. Nah, bentuknya kayak gitu. Ada array, ada key file, terus file ini memiliki nilai array. Ya. Jika dilihat datanya, file itu sudah menjelaskan tentang size-nya berapa, gambar tersebut, lokasinya ada di mana, tipenya apa, filenya apa. Nah, sudah diterangkan di sini semua. Itu berarti kita tinggal ambil datanya menggunakan array seperti ini. Gitu. Coba kita cek request sesuai. Ini ya. Kita debugging request sesuai. Coba kita send. Kok burung itu? Send. Nah, berhasil ya. Request sesuai. Jadi ini sudah melampaui validasi request klien. Kita hapus salah satu. Nah, terdapat error title judul buku diperlukan. Mantap ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Kita lanjut di part selanjutnya ya. Terima kasih.